Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya perawalan kuliah kalian tahun ini? Nah, apakah masih waras atau udah disibukkan dengan tugas-tugas yang bejibun dan banyak banget gitu ya? Nah, jangan lupa ya, kalau di tingkat 3 nanti kita bakal nyusun yang namanya KTTA. Nah, udah kepikiran belum nih KTTA ini mau nulis apa? Banyak gitu ya adik tingkat yang tanya ke aku, Kak, menurut kakak aku ambil topik apa nih? Kak, objek yang kira-kira bagus buat KTTA apa ya? Kak, kira-kira matkul yang cocok buat aku apa ya? Nah, di sini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari adik tingkat ya, yang mewakili perasaan aku juga gitu ya, ketika tingkat 2 kemarin. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah, Kak, kira-kira matkul apa sih yang aku pilih untuk KTTA? Nah, jawabannya adalah ya jelas matkul yang kalian kuasai. Nah, misalkan kalian menguasai apa nih? Kak, saya ini pro di akuntansi biaya. Saya suka ngitung-ngitung costing gitu, Kak. Nah, ya pilihlah mata kuliah akuntansi biaya. Kak, aku suka deh sama materi tentang investasi, materi tentang saham. Aku juga suka investasi gitu di bursa efek. Aku juga suka akuntansi menengah gitu ya. Nah, itu mungkin nanti kalian bisa pilih mata kuliah akuntansi keuangan. Nah, tipsnya apa? Tipsnya ketika memilih mata kuliah, pilihlah mata kuliah yang kalian kuasai. Nah, jadi jangan kalian pilih mata kuliah itu sekadar ikut-ikutan gitu ya. Misalkan sama temen karib kamu gitu, cuy, lu milih matkul apa? Gue milih AKPI, yaudahlah gue ngikut lu aja gitu. Nah, jangan kayak gitu, karena nanti bakalan nyesel gitu kalau misalkan mata kuliah yang dipilih itu nggak sesuai sama passion kamu, nggak sesuai sama kapasitas kamu. Nah, ada tuh yang nanya, Kak, tapi aku nggak menguasai semua matkul, Kak, gitu. Aku nggak bisa di semua matkul gitu loh. Ya, pilihlah mata kuliah yang kata cutting ya, yang kata kakak tingkat gitu, itu punya pembahasan yang mudah. Nah, kalau kata aku sih, apa sih pembahasan yang mudah dan apa sih yang dipilih lebih banyak gitu ya dari teman-teman aku waktu aku tingkat 2, waktu aku tingkat 3 gitu ya. Yang paling banyak dipilih sih sebenarnya ya akuntansi pemerintah. Alasannya apa? Alasannya adalah akuntansi pemerintah ini objeknya gampang. Nah, objek ini apa? Nah, ini nanti akan kita bahas gitu ya, objek itu apa. Kenapa kok akuntansi pemerintah banyak? Yang pertama adalah objeknya mudah, kemudian pembahasannya juga mudah gitu. Nah, tapi apakah semua orang itu bisa mengerjakan akuntansi pemerintah? Belum tentu. Menguasainya di mana? Maka poinnya itu, kamu punya kapasitas di mana? Kamu punya kesukaan di mata kuliah apa? Nah, itulah yang harus kalian pilih. Nah, misalkan nih, aku suka di mata kuliah akuntansi keuangan, akuntansi menengah gitu ya, atau pengakun, atau manajemen keuangan, ya maka aku pilih akuntansi keuangan. Misal lagi kamu suka akuntansi biaya, ya pilihlah akuntansi biaya. Kak, aku suka dengan SIA, sistem informasi akuntansi gitu. Walaupun katanya sih review dari adik-adik tingkat sih, SIA itu adalah matkul yang absurd gitu ya. Mungkin kamu karena absurd itu kamu suka dengan matkul SIA, ya pilihlah mata kuliah SIA. Jadi awal cara untuk memulai KTTA adalah pilih matkul yang sesuai dengan kapasitas kalian, sesuai dengan passion kalian, dan sesuai dengan kesukaan kalian. Supaya apa? Supaya bisa mengerjakan dengan sepenuh hati. Nah, yang kedua kita bicara tentang objek. Objek itu apa sih teman-teman? Objek itu simpelnya adalah sebuah instansi ataupun lembaga ataupun nanti pemerintahan gitu ya, satker pemerintah ya, pokoknya sesuatu gitu ya, sesuatu yang kalian amati gitu, yang kalian observasi dan yang kalian jadikan bahan untuk pembahasan di KTTA. Nah, itu namanya objek. Objek ini bisa berupa macam-macam, nggak cuma dari pemerintah. Jadi tergantung mata kuliah yang teman-teman pilih. Misalkan untuk akuntansi pemerintah seringnya adalah objeknya itu ya lembaga pemerintah. Misalkan kementerian apa kayak gitu ya, punya satuan kerja. Nah,
Aku ambil contoh misalkan di Pemda aja deh ya. Di Pemda, nah, kamu ingin menyusun akuntansi pemerintah di Dinas Pendidikan Kota Tegal misalkan, kota asal aku gitu ya. Atau misalkan lagi kamu ingin mengungkapkan gitu ya, ingin meneliti ya tentang akuntansi pemerintah di sekolah. Nah, sekolah kan juga termasuk lembaga pemerintah. Nah, itu yang namanya objek. Nah, gimana cara memilih objek yang baik dalam KTTA? Yang pertama, kalian tuh harus punya koneksi atau punya kenalan. Ya, itu sebuah privilege lah buat kalian ketika kalian tuh punya kenalan ataupun punya relasi di objek yang kalian inginkan. Misalkan, aku ingin ambil objek di Dinas Pendidikan Kota Tegal. Nah, katakanlah ayah kamu itu kerja di sana, atau teman ayah kamu itu kerja di sana, atau kakak kamu itu mungkin kerja di KPPN. Ya, misalkan di KPPN, saya ingin membuat akuntansi pemerintah di KPPN. Nah, ya itu bisa tuh, karena kakak kamu kerja di KPPN. Nah, jadi gampang nanti mengambil datanya. Maka sebenarnya objek yang baik untuk kita pilih adalah objek yang gampang untuk diambil datanya. Karena banyak teman-teman, kalau misalkan teman-teman aku tuh ya, itu banyak juga gitu ketika udah milih objek, ketika udah milih judul, udah milih topik, tapi ketika dia pengen mengambil data gitu ya, pengen ngambil data di lembaga tersebut gitu ya, itu kayak disusah-susahin gitu loh. Kayak pengen ngambil data X nggak boleh, pengen ngambil data Y jangan gitu. Jadi kayak sulit untuk mengambil data, dan ini bakalan berpengaruh juga di penulisan KTTA nanti. Jadi gimana caranya pilih objek yang baik? Ya itu tadi ya, pilihlah objek yang gampang ngambil datanya. Ya salah satunya adalah dengan punya orang dalam gitu. Makanya nggak salah gitu ketika sukses itu bagiannya adalah orang dalam. Yaitu tadi ya, untuk menyukseskan KTTA juga perlu relasi atau orang dalam di sebuah objek. Tapi kalau misalkan nih kak aku nggak punya kenalan orang dalam, aku nggak punya relasi, aku nggak punya kakak, aku nggak punya ayah yang ada di objek yang aku pengen tulis gitu. Ya kalian bisa coba gitu ya, kalian bisa coba datang dulu gitu. Kalian bisa coba datang ke objek yang ingin kalian teliti. Misalkan kalian ingin teliti ke KPPN, misalkan KPPN Tegal deh ya, aku deh misalkan ingin meneliti tentang KPPN Tegal. Ya aku pergi ke KPPN Tegal. Nah, tapi secara informal dulu gitu, belum secara formal. Jadi belum ada surat riset tuh ya. Kita kayak bertamu, bersilaturahmi, kita ketemu dengan orang sana gitu yang bertanggung jawab. Biasanya sih kalau lembaga pemerintah tuh diserahinya ke humas gitu ya, ke bagian hubungan masyarakat. Nah, nanti di situ kita sharing, Pak, Bu, saya ingin mengambil data tugas akhir saya di lembaga ini. Kira-kira boleh nggak ya, Bu? Nah, nanti kalau masalah surat riset nanti akan ada pengantarnya dari lembaga. Jadi secara lisan dulu, secara informal dulu kita memastikan gitu ya. Jadi sebelum surat riset itu kita bikin, sebelum topik itu kita pikirkan, ya kita pikirkan dulu objeknya. Objeknya tuh kita datengin secara informal ya. Kita datengin secara informal, and then kita sharing. Nah, kira-kira jawaban dari mereka apa? Oh, boleh Mas, silahkan gitu. Kita mah terbuka asalkan ada surat risetnya. Nah, biasanya itu tuh, kalau birokrasi itu biasanya butuh surat riset. Tapi kalau misalkan objeknya adalah sebuah perusahaan swasta, misalkan ambil mata kuliahnya adalah akuntansi keuangan, dan kamu ingin meneliti tentang laporan keuangan perusahaan X misalkan, swasta, ini bicara kita tentang swasta. Ya sama ya, kalau misalkan kamu nggak punya relasi, sama, datanglah ke perusahaan tersebut, ya sharing gitu ya, sama ya bagian hubungan masyarakat di sana gitu, yang ngurusin orang luar. Nah, nanti tanya, Pak, boleh nggak saya menganalisis misalkan laporan pendapatan di perusahaan ini? Oh, boleh Mas, silakan asalkan ada surat risetnya. Tapi kalau misalkan nih di awal-awal ya mereka udah menjawab enggan gitu, aduh gimana ya Mas, perusahaan kami tuh nah bla bla bla, kayak seakan-akan tuh enggan, ya maka dari situ kalian bisa cari objek lain. Ya syukur-syukur bapak kamu adalah yang punya perusahaan gitu ya.
atau om kamu, paman kamu yang punya perusahaan itu. Jadi enak gitu ya, gak usah pakai surat riset, gak usah pakai izin segala. Pak, saya mau neliti perusahaan bapak buat KTTA saya. Ya clear dong kalau gitu. Oke, itu ya pembahasan tentang objek. Nah, yang ketiga ya, itu kita akan membahas tentang topik ya. Jadi setelah kita memilih matkul yang kita kuasai atau sesuai kapasitas atau sesuai passion dan sesuai kesukaan kita, barulah kita memilih objek. Objek yang akan kita teliti ya, dengan syarat ya objek itu mudah untuk diambil datanya. Nah, barulah kita memikirkan topik apa sih yang akan kita angkat di objek tersebut gitu. Nah, jadi topik ini cara nyarinya gimana? Cara nyari idenya gimana? Nah, kalian yang paling gampang adalah nyari referensi dari KTTA Cutting. Nah, jadi misalkan Cutting itu pernah bikin KTTA gitu ya di sebuah lembaga ya atau sebuah perusahaan ya dengan sektor yang sama, misalkan ya katakanlah sama-sama KPPN atau sama-sama perusahaan teh atau kopi gitu misalkan gitu ya. Nah, di situ kalian bisa ambil tuh referensinya gitu. Nih kakak tingkat bahas apa sih? Misalkan nih untuk KPPN bahas tentang aset tetap, waktu itu akuntansi pemerintah aset tetap di KPPN. Ya kamu bisa tuh ambil topik yang sama, kan objeknya beda, no problem gitu. Kalau misalkan yang dibahas sama tapi objeknya beda, banyak gitu ya teman-teman aku juga banyak topiknya sama-sama aset tetap tapi objeknya beda, yang satu KPPN Tegal, yang satu KPPN Sorong misalkan kayak gitu. Jadi itu nggak apa-apa, diperbolehkan dalam penulisan KTTA. Nah, yang penting dalamnya tuh nggak boleh sama ya, nggak boleh jiplak gitu, termasuk nanti landasan teori ya atau kajian pustakanya nggak boleh asal kopas ya. Jadi tinggal kreatifnya teman-teman semua. Nah, topik pemilihan topik yang kedua ya, selain kita melihat referensi Cutting, itu kan referensi Cutting banyak banget ya. Kalian nanti bisa carilah di link-link angkatan gitu ya. Kalau di angkatan aku kan kalian coba cari di Brigada Satya, itu banyak banget lah referensi. Kalian coba cari mana yang menurut kalian cocok gitu. Atau kalian kalau boleh kalau kalian nggak malu tanya aja secara personal gitu ke kakak tingkat yang kalian kenal. Kak, dulu kakak ngambil topik apa? Kenapa ngambil topik ini? Kira-kira kalau dipakai buat ini di objek aku cocok gak ya? Nah, coba kalian tanya kayak gitu. Nah, cara pencarian topik yang kedua itu dengan cara ya kita mengobservasi ya, isu apa sih yang lagi hangat. Nah, isu apa sih yang lagi dibahas baru-baru ini. Nah, kalau angkatan aku kan biasanya tuh pandemi tuh kan, banyak banget KTTA yang ada embel-embel pandemi gitu ya. Jadi banyak banget misalkan pengaruh pandemi terhadap pendapatan perusahaan ini. Nah, atau misalkan lagi pengaruh pandemi terhadap penyaluran dana bansos atau dana BOS ya, bantuan operasional sekolah. Atau misalkan lagi pendapatan BLU rumah sakit ya pada saat pandemi. Ya, itu pandemi itu merupakan isu nasional dan itu banyak banget diangkat di angkatanku gitu. Banyak banget yang membahas KTTA, embel-embelnya ada pandemi. Nah, nanti isu yang hangat gitu ya, isu yang hangat di tahun kalian tuh apa? Ya mungkin pandemi masih bisa dibahas gitu ya. Cuma menurutku ketika pandemi dibahas ya itu nggak akan beda jauh dengan tahun 2020 gitu. Ketika tahun aku bikin KTTA dan isunya nggak sehangat dulu gitu. Maka ya saran aku cobalah cari isu yang hangat gitu. Ya cari isu mungkin selain dengan secara global, secara umum kita bisa mencarinya secara khusus sesuai dengan mata kuliah yang kalian pilih. Misalkan isu apa sih yang lagi hangat di perusahaan, di bursa efek misalkan. Ya salah satu perusahaan aja deh ya, katakanlah perusahaan ini deh, perusahaan Unilever gitu ya, kalian ambil contoh. Atau perusahaan Bank BCA. Nah, Bank BCA kan isunya kan lagi bakalan ada apa nih, isu yang ada di dalam Bank BCA. Nah, misalkan mau ada stock split lah, mau ada bikin bank digital lah, ya cabang BBCA gitu kan. Itu kan banyak tuh isu yang bisa kita gali. Misalkan lagi pajak. Nah, pajak nih, mata kuliah pajak, misalkan ada isu PPN bakalan naik jadi 12%, 11%. Nah, contoh itulah ya yang bisa kita cari dan itu banyak banget tersebar di internet. Nah, teman-teman bisa nyari tuh isu apa sih yang lagi hangat dan diskusikan itu nanti dengan dosen pembimbing gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman yang menurutku 3 hal penting ya sebelum kalian mulai menulis KTTA. Yang pertama apa?
tentukan matkul dulu yang pasti gitu ya. Jadi saat ini tuh kalian saat-saatnya menentukan matkul, menentukan apa passion kalian, menentukan apa kapasitas kalian. Nah yang kedua, cobalah setelah kita tahu matkulnya, kita cari objeknya. Kita coba ya silaturahmi secara informal, kita ngobrol-ngobrol dulu lah sama orang sana gitu ya, sama mereka gitu. Nah yang ketiga, barulah kita memikirkan topik apa yang akan kita bahas. Nah next video aku akan menjelaskan detail ya tentang penyusunan KTTA. Tapi next video. Saat ini sampai sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.